Inshallah, força das Allah. Allahu Akbar, força das Allah. Wadina Sharafah. Serangan tiba-tiba oleh 4 orang bersenjata telah dikatakan telah ditangkap 11 orang dalam sebuah acara konser di Crocus City Hall di pinggiran sisi barat kota Moskow. Tak lama setelah kejadian, kelompok teroris ISIS menyatakan diri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Dalam kabar terakhir, 143 orang tewas yang dieksekusi secara brutal oleh gerombolan bersenjata yang mengenakan pakaian camouflage, melepaskan tembakan senapan otomatis ke arah penonton yang berada di Crocus City Hall yang akan menampilkan supergrup musik lawas zaman Soviet. Para korban yang terluka karena luka tembak dan yang lainnya adalah akibat kebakaran besar yang terjadi di kompleks tersebut. Data intelijen mengatakan orang-orang bersenjata itu menyalakan api menggunakan bensin dari tabung yang mereka bawa di ransel beberapa jam setelah kejadian. Dinas Keamanan FSB mengatakan akan menangkap teroris saat mereka menuju perbatasan Ukraina dengan menggunakan mobil FSB. Mereka menuding para pelaku memiliki kontak di Ukraina. Saat ini, para terduga pelaku ditahan di kota Moskow. Ukraina menyangkal tuduhan tersebut. Asisten pribadi Ukraina, Mikhailo Podolyak, mengatakan tudingan Moskow tidak masuk akal. Namun itulah perang. Tidak ada berita yang benar, tergantung dari siapa yang mengatakannya dan kepentingannya. Misalnya, ada ISIS yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut dalam sebuah pernyataan yang diposting di saluran afiliasinya di media sosial. Apakah benar begitu? Bagaimana menurut intelijen liar kalian guys? Komen di bawah. Hal ini bisa saja berita hoaks yang disebar pihak Ukraina atau pihak Barat. Lawannya Putin. Kita terus harus menganalisis. Yang hebatnya lagi, ISIS mengklaim anggotanya yang menyerang kerumunan orang di pinggiran Moskow telah mundur ke pangkalan mereka dan mereka semua selamat. Sedangkan yang ditangkap oleh pihak Rusia hanyalah warga Ukraina atau diduga warga Ukraina. Biar Rusia tidak kehilangan muka, Putin dalam pidatonya berkomentar atas serangan tersebut. Siapapun mereka, siapapun yang membimbing mereka, kami akan mengidentifikasi dan menghukum siapapun yang berdiri di belakang teroris yang merencanakan kekejaman ini, yaitu serangan terhadap Rusia, serangan terhadap rakyat kami. Справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России. Bagi pengamat intelijen, ini merupakan sebuah pernyataan yang bisa membawa perang lebih besar lagi di Ukraina dan di dunia. Setidaknya di sisi barat Asia, di mana analisanya kurang lebih kira-kira demikian. Serangan berpola ISIS menarget masyarakat umum. Itu seperti serangan di Paris di Bataclan pada November tahun 2015 yang membalas serangan Prancis ke ISIS sebelumnya. ISIS juga menyerang Paris memakai Brussels Cell atau markas kecil di Brussels, Belgia. Pasukan bayangan mereka yang kemudian di tahun 2016 Brussels Bomb terjadi dan dilakukan oleh ISIS. Kemudian yang jadi pertanyaan, mengapa ISIS sekarang menarget Rusia? Maka jawaban dari data intelijen pertahanan adalah pertama, ISIS adalah musuh Suriah, di mana pemerintah Suriah, Bashar al-Assad, dibantu Rusia, banyak mengebom wilayah yang diklaim sebagai wilayah negara ISIS. Dan yang menarik, data lapangan mendapatkan bahwa ISIS yang bergerak adalah ISK. Apa itu ISK? ISK adalah pasukan dari negara Islam wilayah Khorasan yang terlibat dalam perang dengan Taliban di Afghanistan. Taliban ingin menjaga keamanan wilayah di mana ISIS mau mengambil kekuasaan dengan terus menyerang banyak wilayah Afghanistan. Senjata ISIS dapat dipastikan disaplai oleh Amerika. Bulan lalu, awal Februari tahun 2024. Ini pemerintahan Taliban mengirim atase pertahanan Taliban untuk berkantor di Moskow. Ini berarti Taliban memiliki keterkaitan dengan Rusia, di mana bisa dilogikakan. Serangan ISIS adalah serangan terhadap temannya musuh. Lalu ada perkembangan lain, yaitu ada analisis lain bahwa Ukraina lah yang berada di belakang serangan ini, di mana dalam beberapa bulan terakhir, banyak sekali infiltrasi individu dilakukan oleh pasukan Ukraina untuk mengebom dengan menggunakan drone. Yang ditarget adalah pangkalan militer, gudang senjata, dan depo minyak. Itu adalah ciri dari serangan Ukraina di dalam Rusia, di mana tipe serangan Ukraina tidak ada satupun menarget warga sipil, lebih ke milik ketek Rusia. Lalu, kira-kira apa yang dilakukan oleh Rusia? Kemudian, menggiring opini ini adalah serangan Ukraina.
sehingga mendapatkan legitimasi untuk menyerang Ukraina lebih masif, bahkan menyerang negara NATO lainnya, dan juga menggunakan operasi intelijen menyerang ISIS dimanapun berada. Dua front dimainkan Rusia, dan Putin jago sekali memanfaatkan setiap peluang bernegaranya. Saat ini, dikabarkan sebuah rudal jelajah Rusia dilaporkan melanggar wilayah udara Polandia pada pagi hari. Semakin panas nih, kita akan bahas di episode selanjutnya.